Kali ini saya akan mengulas kegiatan apa aja yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2020. Bersama saya Mutiara Fahrina, inilah sepekan Banten prestasi selengkapnya. Senin 19 Oktober 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran virus pandemi COVID-19, kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menggelar swab dan rapid test untuk seluruh pegawai. Kita simak berita selengkapnya. Antisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Banten dan memastikan kesehatan memasuki era new normal, tim gugus tugas penanganan dan pencegahan COVID-19 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten melakukan pemeriksaan rapid test dan PCR swab COVID-19 terhadap pegawai pada Senin 19 Oktober 2020. Sebanyak 70 orang pegawai yang melakukan rapid test dinyatakan non-reaktif, sedangkan 40 pegawai menjalankan tes PCR swab test dinyatakan negatif. Jelang pelaksanaan des evaluasi tim penilai nasional, kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mengikuti rapor persiapan des evaluasi secara virtual pada Selasa 20 Oktober 2020. Kita simak bersama berita selengkapnya. Sebagai langkah persiapan menjelang pelaksanaan des evaluasi zona integritas tahun 2020 oleh Kemenpan RB yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober sampai dengan 5 November 2020 mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengikuti rapat koordinasi persiapan des evaluasi pembangunan zona integritas secara virtual melalui aplikasi Zoom bersama Sekretaris Jenderal, staf ahli, serta pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto dalam arahannya menyampaikan bahwa kunci dan keberhasilan dalam pembangunan zona integritas adalah konsistensi. Penguatan dilakukan oleh 3 staf ahli menteri, yaitu staf ahli bidang sosial Min Usen, staf ahli bidang politik dan keamanan Ambek Paramarta, dan staf ahli bidang ekonomi Razilu. Masih di hari yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan didampingi Kepala Kantor Wilayah Kanwil Banten melakukan kunjungan kerja ke Rutan Kelas 1 Tangerang. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka kunjungan kerja, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Irjen Pol Drs Renat Saud Poltak Silitonga didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya mengunjungi Satuan Kerja Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten, yaitu Rutan Kelas 1 Tangerang. Mengawali kunjungan kerja ini, Direktur Jenderal Pemasyarakatan meninjau tempat bimbingan kerja dan dapur sehat Rutan Kelas 1 Tangerang sekaligus melakukan penandatanganan prasasti dapur sehat Rutan Kelas 1 Tangerang. Setelah meninjau tempat bimbingan dan dapur sehat Rutan Kelas 1 Tangerang, Direktur Jenderal Pemasyarakatan meresmikan beberapa inovasi pelayanan publik yang ada di Rutan Kelas 1 Tangerang. Inovasi pelayanan publik yang diresmikan diantaranya adalah Visioner atau Visit Interpon Rutan Kelas 1 Tangerang dan Transrutira. Usai mengunjungi Rutan Tangerang, Kepala Kantor Wilayah bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan memimpin panen raya di Lapas Terbuka Ciangir. Kita simak bersama berita selengkapnya. Seusai melakukan kunjungan kerja di Rutan Kelas 1 Tangerang, Direktur Jenderal Pemasyarakatan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah beserta rombongan melanjutkan kunjungan kerja dan memimpin panen raya di Lapas Terbuka Kelas 2B Ciangir. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengawali panen padi di lahan sawah Lapas Terbuka Ciangir yang memiliki luas 12 hektar dan dilanjutkan dengan memanen ikan lele sekaligus tebar benih ikan nila dan lele. Setelah pelaksanaan kegiatan panen raya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menandatangani prasasti tempat penggilingan padi dan dilanjutkan dengan kegiatan ramah tamah di Aula Lapas Terbuka Ciangir. Masuk ke berita selanjutnya, pada Rabu 21 Oktober 2020, Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Banten kembali menyelenggarakan sosialisasi kekayaan intelektual di Kota Tangerang. Berikut berita selengkapnya. Kanwil Kemenkumham Banten kembali melakukan sosialisasi kekayaan intelektual di Kota Tangerang pada hari Rabu 21 Oktober 2020. Kanwil Kemenkumham Banten mengundang beberapa pemangku kepentingan di wilayah Kota Tangerang yang dimana kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 35 orang peserta. Sri Kurniati Handayani Pane menyampaikan bahwa urgensi untuk melindungi kekayaan intelektual melalui pendaftaran dan pencatatan sejatinya tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha atau industri saja. Sivitas akademika seperti dosen dan peneliti hingga seniman sekaligus perlu mulai memikirkan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual ini, bahkan tidak terkecuali oleh lembaga pemasyarakatan yang seringkali bersama warga binaannya menghasilkan beberapa jenis produk untuk diperjualbelikan. Selama 4 hari, tim penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Banten berikan penguatan kepada kelompok kadar PUM di wilayah Tangerang Selatan. Kita simak bersama berita selengkapnya.
Tim penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melakukan kegiatan penguatan kelompok Kadarkum di beberapa kelurahan di kota Tangerang Selatan. Kegiatan penguatan dilaksanakan selama 4 hari mulai dari tanggal 19 sampai dengan 22 Oktober 2020. Adapun kelompok Kadarkum yang diberikan tersebar ke 3 titik kelurahan yang ada di kota Tangerang Selatan. Dalam rangka memberikan penguatan dalam pembinaan kelompok Kadarkum dan menekankan 4 dimensi yang akan harus dipenuhi oleh Kadarkum, yakni informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, demokrasi, dan regulasi. Optimis raih predikat WBK, Kanwil Kemenkumham Banten ikuti des evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK oleh Tim Penilai Nasional Kemenpan RB secara virtual pada Kamis 22 Oktober 2020. Berikut berita selengkapnya. Progres pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten telah memasuki tahapan des evaluasi zona integritas oleh Kemenpan RB. Tahapan ini merupakan salah satu rangkaian dari progres pembangunan ZI menuju WBK di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten untuk ditetapkan menjadi satuan kerja berpredikat WBK pada hari Kamis 22 Oktober 2020. Bertempat di lobi Kanwil Kemenkumham Banten, pelaksanaan des evaluasi zona integritas dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. Kegiatan diikuti oleh seluruh tim kelompok kerja pembangunan ZI menuju WBK yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya serta tim penilai nasional dari Kemenpan RB, Septian Kurnia Nugraha dan Novi Kavitasari. Mengawali kegiatan des evaluasi zona integritas, Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan paparan terkait progres pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM pada 6 area perubahan dan inovasi layanan publik yang diciptakan oleh Kanwil Kemenkumham Banten. Dalam paparannya, Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan adanya penambahan 4 inovasi pelayanan publik di tahun 2020 yaitu SIKAMPAS, Sistem Informasi Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan, P3KI, Permohonan, Pendampingan, Pendaftaran Kekayaan Intelektual, Sepekan Banten Prestasi, dan Notif Dokim, Notifikasi Dokumen Keimigrasian. Masuk berita yang terakhir, Jumat 23 Oktober 2020, Kanwil Kemenkumham Banten menggelar rapat persiapan peringatan Hari Dharma Karya Dika tahun 2020. Berikut berita selengkapnya. Bertempat di ruangan Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menggelar rapat persiapan penyambutan Hari Dharma Karya Dika pada Jumat 23 Oktober 2020. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Administrasi Sorta D5 Lumban Tombing, serta dihadiri oleh pejabat struktural eselon 3 dan 4. Rapat ini membahas kesiapan upacara peringatan HDKD tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual pada Jumat 27 Oktober 2020. Demikianlah seluruh rangkaian berita di Sepekan Banten Prestasi kali ini. Nantikan berita-berita selanjutnya seputar kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten di Sepekan Banten Prestasi selanjutnya. Saya Mutiara Fatina undur diri, jaga kesehatan dan salam prestasi.